Halo teman-teman semuanya. Sejujurnya di video kali ini, gue tuh awalnya berharap ke diri sendiri kalau gue bisa membuat video ini jauh lebih singkat dan sederhana. Tapi dalam perjalanannya, gue tidak mampu melakukan itu. Alias tidak mau sebenarnya ya. Karena gue rasa sudah saatnya ya gue menumpahkan berbagai macam isi pikiran yang ada di kepala gue ini. Dan maka dari itu teman-teman, gue pun juga sudah mempersiapkan diri ya kalau seandainya banyak dari teman-teman yang menganggap apa yang gue utarakan di video kali ini adalah suatu kegilaan ya. Ya karena memang dari dulu gue cukup lama ya memikirkan hal yang ingin gue sampaikan di video ini. Inti dari video gue kali ini adalah ide untuk menciptakan suatu realitas intersubjektif baru di dalam spesies manusia yang berdasarkan pada nilai-nilai perdamaian yang tentunya lebih terang ya untuk umat manusia di belahan dunia manapun ya. Yang gue rasa ini bisa dimulai atau dipelopori oleh bangsa Indonesia sendiri, walaupun saat ini kita sedang dihadapi oleh berbagai macam tantangan, tapi justru ya dari tantangan itulah yang membuat gue akhirnya bisa melihat kalau bangsa Indonesia mungkin sedang dalam prosesnya ya untuk kembali melihat dasar-dasarnya, esensi-esensi dari bangsa itu sendiri ya, especially Pancasila. Karena dari sudut pandang gue Pancasila itu adalah suatu hal yang sangat istimewa dari bangsa ini ya, dimana kalau lu punya cukup kebijaksanaan, punya cukup kedalaman berpikir, lu bisa lihat kalau Pancasila itu sesungguhnya memiliki nilai-nilai yang mencerminkan suatu peradaban yang tentunya sangat beradab serta berkesadaran tinggi. Gue rasa secara esensial yang terjebak dalam kegelapan ya itu sebenarnya nggak cuma bangsa Indonesia, tapi juga banyak manusia-manusia lain di belahan bumi ini ya. Ya cuman memang kita kan fokusnya di bangsa sendiri dulu aja. Nah, bagaimana sih sebenarnya perjalanan pikiran gue hingga akhirnya gue bisa sampai pada ide yang tidak biasa tersebut ya? Silakan tonton kegilaan isi pikiran gue yang gue paparkan selama kurang lebih 1 jam ke depan ya. Tanpa berkedip, tanpa jeda, semakin dalam lagi, semakin lelap lagi. Kayak Om Romi Rafael. Selamat menikmati. Indonesia gelap. Indonesia gelap adalah salah satu hashtag yang paling hits banget ya saat ini. Karena hashtag itu merepresentasikan banyak sekali kekecewaan dari lapisan-lapisan masyarakat kepada berbagai macam peristiwa yang terjadi ya di dalam kehidupan bermasyarakat. Entah itu bentuk atau ungkapan kekecewaan kita terhadap pemerintah yang sepertinya kok selama bertahun-tahun tuh kayaknya mereka jalan sendiri aja ya. Padahal kan kayaknya ide dasar dari membangun suatu negara itu karena setiap orang yang ada di dalam negara itu punya harapan kalau dengan bekerja sama kita bisa jadi lebih damai, lebih sejahtera ya kan. Pokoknya lebih mengurangi penderitaan yang kita saat ini alami. Tapi kalau misalnya di dalam suatu negara kita justru malah makin menderita kan sangat wajar ya kalau orang-orang akhirnya mulai mempertanyakan kita nih bernegara nih buat apa sebenarnya gitu-gitu kan. Tapi kalau gue ya just to be fair, gue juga nggak tahu sebenarnya konflik ataupun juga mungkin persoalan sebesar apa yang dihadapi oleh pemerintah sehingga ini menjadi begitu rumit kan. Karena kalau kita berbicara kehidupan bernegara, kita nggak bisa cuma mikirin negara kita sendiri aja, kita juga harus memikirkan apa yang di negara-negara lain nih gitu. Kayak lu bisa aja nih lu mementingkan kepentingan negara lu sendiri, tapi kalau kemudian kepentingan itu menjadi ancaman bagi negara-negara lain, ya pasti negara-negara lain juga tidak akan tinggal diam lah. Kasarnya seperti itu ya kan, memang pola hidup dasar manusia yang gue tahu ya selama ini kan selalu berbasis demikian gitu ya. Kayak if you want peace you have to prepare for war gitu. Jadi kalau lu pengen damai, lu tuh sebenarnya harus mempersiapkan perang. Dulu gue orang yang setuju dengan kalimat itu, tapi sekarang sudah tidak lagi, karena menurut gue itu hanya akan memberikan perdamaian-perdamaian semu. Karena nggak ada orang yang mau berdamai dengan orang lain yang kerjaannya menyiapkan peperangan gitu. Kita pasti juga akan terpicu untuk melakukan perang, gitu ya. But anyway, kembali lagi ke konteks Indonesia gelap tadi gitu. Jadi kegelapan-kegelapan ini sangat-sangat terasa ya. Dan sebenarnya ini nggak spesial ya, jujur teman-teman, gue adalah salah satu orang yang juga cukup suka mengkonsumsi narasi dari luar negeri ya. Jadi gue termasuk suka banget ikutin politik-politik luar gitu, walaupun nggak ahli-ahli amat ya. Maksudnya bukan seseorang yang bisa dijadikan sebagai suatu sumber yang kredibel gitu ya
untuk dimintai pendapat terkait itulah. Jadi gue bukan di level itu, hanya sebagai seorang yang penasaran aja. Kan gue udah bilang di konten-konten gue sebelumnya kalau gue adalah orang yang sangat penasaran dengan kehidupan manusia di banyak tempat lah, kasarnya gitu. Dan ternyata kegelapan itu gue rasa bukan cuma dirasakan oleh Indonesia, tapi di banyak belahan dunia lainnya juga. Dan ini ya sebenarnya kalau kita bicara tentang kegelapan kan kembali lagi ya, kegelapan untuk siapa nih ya? Ya mungkin untuk beberapa lapisan masyarakat atau kelas-kelas sosial tertentu, situasi-situasi yang terjadi itu bisa mereka anggap sebagai suatu kelumrahan aja gitu. Jadi nggak ada yang gelap gimana-gimana. Tapi di kelas-kelas sosial lainnya yang biasanya lebih rendah ya, itu sesungguhnya juga mengalami kegelapan-kegelapan yang sama kok dengan bangsa Indonesia. Contoh misalnya kayak di UK gitu ya, ada seorang, dia bilangnya sih diri dia ekonomis ya, namanya Gary Stevenson. Dia cerita tentang inequality ya. Itu menjadi salah satu hal yang akan membuat humanity itu bisa collapse ya. As Gary Stevenson said in his article last week in The Guardian, the year 2011, I placed a bet. The bet was hundreds of billions of pounds in economic stimulus poured into the UK and US economies would not reach the people who needed it. It would settle in the pockets of the richest, who would use it to buy the homes of the poor, and the economy would never recover. That year I was Citibank's most profitable trader in the world. They paid me $2 million and asked me to do it again. It was around then I realised the whole economic system wasn't working. This system is designed such that almost nobody is able to jump upwards. You have to work hard just to hold on, just to buy a house. Work hard, do your best, but understand this system is designed for you to lose. And the reason I say that is because I've got friends, they work so fucking hard. They work so fucking hard. And they come from poor backgrounds, and then even though they work hard, really all they're able to achieve financially is keep the roof over their head, keep the lights on. You know what I mean? That is normal life now. Two things. If people understood, one, the rich are getting much, much, much richer, and that's the cause of their growing poverty. And two, if this is left untreated, it will grow and get worse. They would demand change. So really, you only really need the public to understand those two things. And that is why I go back to, that is why Elon Musk and Donald Trump are spending so much money to point their finger at foreigners, because the foreigners stand between you and understanding that. I think we're reaching a point now. I think for a long time in the last sort of 20 years, in my opinion, the economy's been getting worse for 20 years now. But for the first 10, 15 of those years, people believed it's going to turn around. It's becoming increasingly clear it's not going to turn around, and things are going to just keep getting worse. So if you're somebody like Donald Trump, like Elon Musk, you're thinking, well, we need to tell the public a story here, because if things keep getting worse and worse and worse, the pitchforks come out, right? It's happened in history, right? And there's people like me saying tax the rich. People like Elon Musk and Donald Trump are rich. They obviously don't want me to win. They need to tell an alternative story. And what is the alternative story? What is the most popular alternative story? It's not us, it's not the billionaires, it's the migrants, it's the foreigners. So what they need, hatred of migrants and hatred of foreigners is so good for Elon Musk and Donald Trump, because it's the migrants and the foreigners that stand between Donald Trump and Elon Musk and higher taxes. Karena ya susah ya, game yang kita play kan, kalau kita jujur-jujuran ya, memang saat ini kan manusia itu digerakkan oleh satu kesepahaman terkait kapital gitu ya. Jadi kita memang hidup dalam kapitalisme gitu kan. Walaupun memang udah tidak, ya pokoknya sudah banyak sekali penyesuaian-penyesuaian gitu. Tapi memang dari kapitalisme ini ya permainan itu selalu akan menguntungkan kelas atas gitu. Dan itu akan sangat mudah bagi mereka ya. Kalau lo naik ke kelas atas akan sangat mudah bagi mereka untuk tetap berada di atas gitu kan. Pak Guru Gembul pernah menyatakan kalau Indonesia itu sesungguhnya, kita nih misalnya selama 70 tahun merdeka ya nggak ada banyak yang berubah secara esensial gitu. Jadi kita tetap hidup pada nilai-nilai feodalisme begitu kan. Ya memang casingnya aja nih ya kayak berubah begitu. Nah ternyata apa yang terjadi di Indonesia ini itu juga sebenarnya terjadi di humanity ya kalau gue lihat nih. Ada isu bahwa kapitalisme kan saat ini ya, manusia tuh udah berada dalam late stage capitalism ya. Jadi manusia modern nih secara internasional tuh kita katanya sekarang sedang berada di late stage capitalism. Dan setelah kapitalisme ini ya kita akan masuk ke era modern baru. Apa itu era modern barunya? Capitalism is over. So, what comes next? Techno-feudalism. Techno-feudalism. Dang. Pas gue sadar bahwa kata orang-orang ahli di luar sana kita akan masuk ke techno-feudalism, di situ gue langsung ketawa gitu. Kayak,
Aja nih humanity ini lucu banget ya. Power is shifting, in the way it shifted from the owners of land to the owners of machines, it is shifting to the owners of a new kind of machine, a new kind of capital, a mutation of capital. My capital was so successful, it steamrolled over labor, over civil society, over the movements. It defeated us. And it became so dominant that it mutated, like a lethal virus mutates into a more toxic variant. We have a new form of capital, a mutant capital, which I call cloud capital. It's the capital that lives in your phone, on your laptop, on the cloud, the proverbial cloud, which is of course on Earth, and in the oceans, the form of optic fiber cables and all that. But the reason why I'm thinking of this as a very different form of capital is because every form of capital we've had since the beginning of time, the beginnings of humanity, we always had capital goods, machines, instruments before capitalism. A fishing rod is something you produce, not because you want it on its own, but because you want the fish that you will catch with it. So it's a produced means of production. A tractor, you produce the tractor not in order to drive around London, unless of course you are completely mad, but in order to produce agricultural commodities, a produced means of production. Well, the capital inside our phones or on the proverbial cloud is not a produced means of production, it's a produced means of behavior modification. Its purpose is to modify our behavior. Sebenarnya apa yang terjadi ya di dunia itu agak sedikit merefleksikan apa yang terjadi dengan bangsa kita saat ini. Itu nilai-nilai feodalisme itu sebenarnya nggak pernah hilang. Kalau gue tanya ke ChatGPT, bisakah lu kasih tau ke gue nih, gimana sih sebenarnya kronologi progres ya dari humanity sejak era feodalisme tradisional hingga ke tekno-feodalism nih yang katanya akan kita jalani nantinya ya. Dan di situ ChatGPT kembali lagi ya, di sini harus gue note, ia terangkan dari konteks peradaban negara-negara barat ya, atau Western Civilization. Jadi ini nggak mendefinisikan keseluruhan peradaban di dunia ini. Tapi kenapa gue mengacu ke negara barat? Karena nggak bisa dipungkiri bahwa saat ini negara-negara barat itu masih menjadi negara-negara yang dianggap sebagai acuan ya, acuan kemajuan peradaban, acuan kemajuan dari suatu negara gitu kan. Jadi let's see gitu, apa yang sebenarnya lagi terjadi dalam konteks sejarah peradaban mereka kan. Nah di situ ChatGPT menyatakan kalau si era feodalisme itu dimulai di abad 9-10 lah ya. Habis itu masuk ke era merkantilisme, ini era di mana mereka melakukan berbagai macam koloni gitu ke bangsa-bangsa lain. Terus berikutnya masuk ke era kapitalisme. Nah, disinilah konsep tentang masyarakat modern, ya kan, masyarakat yang berperadaban lebih maju gitu dibanding masyarakat-masyarakat sebelumnya. Yang hingga akhirnya kita masuk lagi ke era tekno-feudalism. Itu kan apa ya, kalau gue lihat ini artinya ya, kalau dari abad 10 nih sampai abad 21 saat ini kurang lebih seribuan tahun lah biar gampang aja ya, kurang lebih selama 1000-an tahun nih. Jadi manusia itu sebenarnya beroperasi dalam esensi yang sama-sama aja nih. Dan setelah mengetahui informasi-informasi itu, akhirnya gue tuh kayak jadi semakin larut dalam krisis eksistensial gue. Jadi gue kayak semakin mencoba untuk mempertanyakan realitas secara lebih mendalam lagi. Karena yang gue lihat ini hanyalah sebuah fenomena yang gue sebut sebagai HP rusak casing baru gitu. Jadi sebenarnya secara sistem, ya secara esensial, HP yang lu punya tuh rusak gitu. Dia nggak berfungsi dengan baik, tapi lu selalu mencoba untuk mencari casing-casing baru ya. Jadi seolah-olah tuh ada hal-hal baru yang lu ciptakan, yang lu inovasikan, atau ada kebaruan-kebaruan, ada sebuah progres ya yang lu buat gitu dalam usaha lu untuk terus mempertahankan si HP yang lu punya ini. Tapi sebenarnya secara esensial ya mesinnya tuh udah rusak gitu. Jadi kan gue bertanya-tanya gitu, apakah ketika kita melihat manusia masih beroperasi dengan nilai-nilai fundamental yang sama, hanya beda era manifestasinya aja, apakah kita bisa mendefinisikan perpindahan era baru ke era lain dengan nilai esensial yang sama sebagai suatu kemajuan? Apakah itu sebuah kemajuan yang otentik? Bukankah kita jadi harus mencoba melihat ini secara lebih bijak lagi gitu? Atau sebenarnya manusia itu cuma pengen aja mencari cara-cara yang lebih eksploitatif ya, yang lebih manipulatif, yang lebih bisa mendominasi makhluk hidup lainnya, nggak cuma manusia lainnya, tapi juga makhluk-makhluk lainnya di dunia ini.
Apakah itu yang kita sebut sebagai kemajuan ya? Atau justru ya kalau di sudut pandang gue cuma melihat ini adalah suatu bentuk stagnasi ya dari ketidakmampuan manusia untuk membawa dirinya kepada kesadaran yang lebih tinggi. Apakah menjalankan nilai-nilai feodalisme sambil tiktokan gitu kan? Itu lebih maju gitu daripada menjalankan nilai-nilai feodalisme sambil memetik jeruk gitu kan? Sakit dadaku mulai merinduh. Untuk bisa memahami apa sih sebenarnya definisi yang sejati dari kemajuan peradaban manusia, gue rasa kita perlu sedikit kembali ke akar ya, untuk bisa lebih jelas melihat persoalan ini kan. Sebenarnya apa sih tujuan manusia itu bernegara? Kenapa sih kita tuh akhirnya memutuskan untuk yuk kita bareng-bareng membangun tatanan sosial? Apa yang menjadi alasan dari kita ingin membangun peradaban? Kalau berdasarkan tulisan-tulisan dari Jared Diamond, Yuval Noah Harari, Thomas Hobbes, Robert Carnero, dan juga Francis Fukuyama, gue bisa menyimpulkan secara sederhana aja ya, bahwa ada 3 alasan mendasar nih kenapa manusia itu memutuskan untuk berkelompok, berkomunitas ya, atau membangun kehidupan kolektifnya. Alasan yang pertama itu adalah tentang security atau keamanan. Alasan yang kedua itu adalah tentang stability ya, atau kestabilan. Dan yang ketiga itu adalah alasan tentang survivability atau kesempatan untuk bisa lebih bertahan hidup. Nah, yang pertama, security. Manusia itu kalau misalnya berkelompok, mereka berharap mereka bisa menyatukan kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri dari berbagai macam ancaman-ancaman eksternal ya. Jadi kuncinya di sini sebenarnya ya untuk pertahanan diri. Nah, yang kedua yaitu tentang kestabilan. Nah, manusia itu berharap kalau dengan berkelompok mereka tuh bisa lebih memenuhi kebutuhan-kebutuhan dirinya secara lebih stabil ya. Terus juga kestabilan ini tuh bisa diartikan dalam bentuk ketiadaan konflik ya. Karena manusia kalau misalnya kita tidak memutuskan untuk beradab gitu, setiap hari mungkin kita akan menyaksikan berbagai macam konflik ya secara brutal gitu atau bengis. Nah, makanya manusia lebih memilih untuk ya udah deh daripada kita ngeluarin energi untuk berkonflik, mendingan ya energi itu kita fokuskan untuk bekerja sama sehingga kehidupan dari spesies kita pun juga bisa lebih stabil. Nah, yang ketiga yaitu tentang survivability atau kemungkinan untuk bertahan hidup yang tentunya lebih tinggi ya harapannya ya. Nah, jadi kalau misalnya 2 poin tadi terpenuhi ya, tentunya manusia berharap kalau dengan berkelompok mereka itu bisa semakin meningkatkan kesempatan mereka untuk hidup ya secara lebih lama ya, atau secara long term mereka ini bisa menuju kesejahteraan. Jadi secara sederhananya manusia itu merasa bahwa dengan berkelompok seharusnya mereka bisa juga merasakan peningkatan dari 3 nilai tersebut. Jadi peradaban yang sukses atau peradaban yang maju itu definisinya tuh seharusnya adalah peradaban yang dia itu bisa memformulasikan cara-cara berkelompok yang lebih efisien ya harusnya. Tapi justru dari efisiensi itu bisa mencapai nilai tambah yang lebih tinggi gitu di 3 nilai esensial tadi ya, security, stability, dan juga survivability. Dan 3 nilai ini tuh nggak boleh dinegasikan, karena salah satu dinegasikan dari sudut pandang gue sih itu belum bisa dikatakan peradaban yang maju ya. Dan peningkatan kualitas dari 3 nilai tadi itu harus terjadi secara otentik ya. Jadi nggak bisa tuh kayak terlihat aman atau terlihat stabil ya. Padahal sebenarnya keamanan dan kestabilan yang diperoleh itu berhutang ya pada future konflik atau future threat gitu. Jadi terlalu banyak sampah-sampah di belakang yang tidak ditunjukkan aja gitu. Nggak bisa begitu. Jadi semuanya itu harus terjadi secara otentik dan utuh. Dan juga 3 nilai tadi itu dia harus bisa dirasakan dari keseluruhan anggota kelompok dari peradaban itu. Ya, pokoknya nggak boleh tuh hanya cuma dirasakan oleh anggota-anggota tertentu ya dengan kelas-kelas tertentu atau status-status tertentu, tapi yang lain justru malah harus merasakan penurunan nilai-nilai tadi gitu. Nah, maka dari itu teman-teman, untuk bagian kali ini saya agak setuju dengan ayat-ayat global ya. Pokoknya no one's left behind, ya nggak ada orang yang tertinggal gitu ya. Tapi untuk dalam konteks ini aja ya, bukan dalam konteks total kontrol. Nah, berarti kan sekarang kita jadi bisa merefleksikan ya, apakah cara-cara kita membangun peradaban, ya entah itu berkomunitas, bernegara, selama ini itu tuh sudah merefleksikan peningkatan dari 3 nilai itu belum untuk seluruh masyarakat atau anggota kelompoknya gitu. Apakah dengan bernegara, ya kan, berkomunitas, berkelompok, kita tuh semakin sejahtera nggak sih? Atau justru kita malah semakin hidupnya terancam ya, atau tidak aman, semakin juga
tidak stabil hidupnya ya, penuh konflik nih kita. Dan yang terakhir ya tentunya dengan kita berada di kelompok atau society kita ini, kita justru malah makin kehilangan kesempatan kita untuk bertahan hidup. Sebenarnya sih jawaban dari pertanyaan ini sudah cukup jelas ya atau obvious gitu. Cuman gini, gue ingin memberikan 2 pengetahuan lebih jauh lagi untuk teman-teman ya, sehingga kita bisa melihat ini secara lebih objektif dan juga gue harap kita benar-benar bisa melakukan deep reflection atau refleksi kolektif atau refleksi massal gitu ya. Sebenarnya nggak cuma untuk negara atau tanah air gue aja yaitu Indonesia, tapi juga untuk spesies manusia sih. Ya, karena banyak sekali dinamika-dinamika cara kita membangun peradaban itu yang sebenarnya kayaknya agak mulai menegasikan 3 hal esensial tadi. Ada satu buah pengetahuan dari Profesor Sapolsky. Jadi profesor ini sih sebenarnya udah berulang kali gue quote ya di konten WKWK lainnya, karena menurut gue apa yang beliau sampaikan ini sejujurnya sangat penting nih untuk humanity. Cuma ya gue nggak tahu apakah banyak orang yang bisa menangkap pesannya atau tidak. Jadi Profesor Sapolsky ini dia adalah seorang neurobiologist / primatologist ya, seseorang yang kerjaannya itu menstudi kelompok kera-keraan ya. Beliau ini menstudi kelompok babon. Nah, dan selama 20 tahun nih, dia ngamatin terus nih si babon dan bagaimana mereka membangun sistem sosialnya, bagaimana mereka hidup ya. Dan dari situ dia jadi sedikit berkesimpulan kalau sepertinya yang saya amati ini adalah model yang sederhana dari kehidupan manusia. Aduh, sampai goyang-goyang. Baboons were just like westernized humans. They've got the luxury of sitting around and they can spend all day long generating psychosocial nonsense with each other. And overwhelmingly, like if you're a baboon and you've got elevated levels of stress hormones, it's not because a lion is chasing you, it's because some other baboon has been working really hard to make you miserable. Ya, jadi dia melihat adanya kesamaan yang sangat-sangat mirip ya secara esensial dari bagaimana si para babon-babon ini membangun society-nya. Jadi babon ini juga sama, mereka memiliki kelas-kelas ya, ada low ranking babon gitu, sama ada yang high ranking babon. Dan kerjaan yang high ranking babon ini biasanya cuma membuli terus aja si low ranking gitu. Nah, si low ranking ini kerjanya harus selalu comforting ya si babon-babon yang ada di kelas atas gitu. Nah, salah satu pelajaran terbesar yang Profesor Sapolsky ini dapatkan selama bertahun-tahun mengamati kelompok babon adalah ide dasar ya tentang kalau misalnya lu memiliki posisi-posisi yang tinggi ya di society, itu bisa memberikan lu kenyamanan psikologis. Itu sesungguhnya adalah mitos. Kenyamanan psikologis itu berupa ketiadaan stres, kenyamanan dalam hidup, ya kan? Terus juga merasa lebih berdaya, lebih merdeka, lebih in control, dan yang paling penting lebih aman. Karena gini teman-teman, awalnya si profesor itu berpikir kalau si babon-babon yang kelas tinggi bisa berlaku semena-mena ya ke babon-babon yang kelas rendah, itu karena adanya kelangkaan makanan-makanan yang available di wilayah tempat mereka tinggal ya. Jadi ini adalah suatu bentuk kompetisi, dan kalau demikian ya sangat masuk akal gitu kan. Bisa dibilang ini adalah alasan yang sangat biologis begitu. Tapi ternyata nggak demikian, karena si para babon-babon ini mereka itu tinggal di suatu lingkungan yang sangat amat berlimpah ya. Jadi makanannya itu sudah banyak. Mungkin itulah yang kemudian membuat mereka jadi nggak perlu sibuk gitu dan menghabiskan waktunya membuli satu sama lain. Perilaku saling membuli yang terjadi dalam kelompok itu akhirnya membentuk suatu struktur atau tatanan sosial yang amat sangat tidak stabil bagi kelompok babon-babon itu sendiri. Dan ketidakstabilan dari struktur sosial inilah yang menjadi salah satu kontributor stres terbesar baik bagi babon-babon yang low ranking ya, dan juga untuk babon-babon yang high ranking. Karena yang low ranking ini akan selalu merasa terancam bahwa posisinya akan selalu bisa digeser ya, atau selalu bisa dibuang. Begitu pula juga dengan masyarakat kelas atas, karena untuk mencapai posisi itu ya mereka harus melakukan banyak sekali pembulian-pembulian, dan ketika mereka berada di atas pun mereka akan selalu merasa discomfort tadi karena mereka tidak mampu membangun relationship ya dengan babon-babon yang lain, di mana babon-babon itu pun juga mereka terjemahkan sebagai potential enemy gitu. Jadi ini tuh kayak suatu struktur sosial yang sangat-sangat tidak menguntungkan ya kalau kita mau lihat dari sudut pandang psychological comfort.
Maka dari situ, Profesor Sapolsky akhirnya berkesimpulan kalau sebenarnya yang bisa memberikan psychological comfort ya, atau kenyamanan psikologis pada seorang babon ya, dalam hal ini ya, kalau misalnya mau direfleksikan dalam kehidupan manusia ya, bagi seorang manusia, itu bukanlah tentang menjadi high ranking, tapi adalah tentang bagaimana rank tersebut atau posisi-posisi tersebut itu bermakna bagi society-nya. Keren. Dan semakin seorang individu babon itu bisa blend in ya, dan juga membangun relasi dengan macam-macam personality yang unik dari para babon-babon yang lainnya, justru mereka akan bisa mendapatkan that sense ya of control, that sense of security ya, jadi kenyamanan-kenyamanan psikologis yang mereka cari di dalam society. Nah, ini kan adalah suatu pengetahuan yang sangat menarik untuk kepala saya ya. Karena begini teman-teman, kita sebagai manusia itu kan seringkali mendeklarasikan kalau kita adalah makhluk yang lebih tinggi ya derajatnya dibandingkan makhluk hidup lain gitu. Walaupun memang harus kita kasih kredit ya, where credit is due, karena memang kemampuan komunikasi manusia itu sepertinya adalah kemampuan yang paling canggih ya dibandingkan dengan kemampuan komunikasi dari makhluk hidup lainnya. Tapi ini pun juga berdasarkan pengamatan kita sendiri. Tapi kan jadi lucu gitu kalau kita ngerasa kita punya kemampuan komunikasi yang lebih canggih, tapi sebenarnya secara esensial atau secara tatanan sosial kita ini masih membangun tatanan itu dengan model-model yang sama seperti misalnya yang dipaparkan oleh Profesor Sapolsky ya, seperti kaum-kaum babon gitu kan. Ya jangan-jangan kita nih cuma versi yang lebih canggihnya aja gitu. Dari peradaban babon gitu kan. Jadi kita tuh cuman casing yang lebih keren aja gitu dari suatu HP yang sebenarnya HP ini secara esensial ya sama-sama aja gitu dengan HP yang dipergunakan oleh makhluk hidup sebelah itu kan. Ini kan jadi menarik gitu untuk kita bisa refleksikan ya ke intraspesies kita sendiri gitu. Kayak mana? Arah-arah lagi bertapa. Pengetahuan berikutnya yang gue rasa bisa membantu gue untuk menemukan jawaban ya dari pertanyaan eksistensial gue tadi, itu adalah pengetahuan terkait intersubjective reality atau realitas intersubjektif. Gue kurang tahu sih siapa orang yang pertama kali mencetuskan konsep ini, tapi yang gue yakini ya, yang mempopulerkannya itu adalah Yuval Noah Harari. Dan kalau di Indonesia sendiri ada orang yang sering kali membahas ya terkait istilah intersubjective reality ini, yaitu Dok Des ya, atau Dr. Yu Hasan. Jadi kalau teman-teman pengen mencari tahu pandangan beliau terkait istilah ini ya silakan lah, bisa YouTubing ya sih, googling, searching, whatever that is. Nah, kalau menurut Yuval Noah Harari sendiri, jadi realitas yang kita anggap sebagai realita ya di dunia nyata ini itu terbagi dalam 3 lapisan. Ya, yang pertama itu adalah realitas subjektif, yang kedua realitas intersubjektif, yang terakhir itu realitas objektif. Nah, realitas subjektif dan realitas intersubjektif itu sangat terikat dengan sudut pandang manusia sebagai subjeknya. Tapi kalau misalnya realitas objektif ini dia agak terlepas ya dari manusia. Jadi ada nggak ada manusia ya dia akan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Nah, realitas subjektif, gue akan menjelaskannya dengan contoh aja ya. Jadi teman-teman mungkin bisa lebih mudah untuk menangkap maksudnya. Jadi realitas subjektif itu adalah realita yang lu rasakan sebagai seorang subjek. Sederhananya gini, misalnya lu lagi jalan pagi bareng teman-teman, terus tiba-tiba lu sakit perut gitu. Nah, rasa sakit yang lu alami itu dia spesial untuk diri lu aja. Lu rasakan ya itu benar tapi untuk diri lu. Tapi untuk orang-orang lain itu kan dia tidak merasakan rasa sakit itu ya. Jadi dia tidak bisa memiliki realitas subjektif yang sama dengan diri lu sendiri. Begitupun kalau mereka bisa merasakan rasa sakit. Sebenarnya rasa sakit yang lu rasakan dan rasa sakit yang mereka rasakan itu kita nggak pernah tahu tuh apakah rasa sakit yang kita rasakan itu intensitasnya atau kadarnya itu sama gitu. Jadi itu tuh bener-bener subjektif ya dirasakan oleh setiap manusia. Berikutnya gue akan langsung jelasin dulu yang realitas objektif biar nanti teman-teman bisa gue berikan contoh-contoh yang lebih mendalam ya, karena gue memang pengen lebih menyorot terkait si realitas intersubjektif ini. Jadi realitas objektif itu adalah realitas yang ada tiadanya manusia itu nggak ngaruh ya, jadi mereka akan tetap berjalan. Contohnya misalnya alam semesta gitu, dan kita bisa mempersepsikannya secara empiris gitu. Oh di situ
ada gunung gitu. Di situ ada tumbuhan. Nah, itu namanya realitas objektif, dan semua makhluk hidup yang lainnya juga seharusnya ya merasakan realitas objektif yang sama. Walaupun kalau dari sudut pandang manusia ya kita mungkin bisa lebih mudah untuk mengkonfirmasi. Tapi kalau makhluk hidup lain kan kita belum bisa berkomunikasi nih sama mereka secara canggih kan. Jadi kita juga belum tahu apakah mereka juga merasakan realitas objektif yang sama. Tapi setidaknya alam semesta ini harusnya sih terasa nyata untuk setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, yang menarik itulah realitas intersubjektif. Realitas intersubjektif itu adalah realitas yang kita munculkan ya, intraspesies. Kalau gue bilangnya seperti itu. Kalau kita bilang subjek, di dalam konteks ini yang kita maksud adalah manusia ya. Ini ada spesies manusia nih. Ini kita harus lihat dari sudut pandang alien ya. Jadi gue ingin membawa teman-teman untuk memposisikan diri kalian nih saat ini. Anggaplah diri lu adalah alien ya dari planet Mars. Lu datang nih ya ke planet bumi. Lu ingin menginspeksi di dalam bumi itu ada kelompok makhluk hidup apa aja ya. Nah, misalnya di situ, oh ini ada kelompok serangga. Oh di sini ada yang namanya tumbuhan. Oh di sini ada yang namanya ikan gitu. Di sini namanya burung. Terus tiba-tiba di sini ada manusia nih gitu. Nah, manusia ini ya, dia itu ternyata membangun tatanan sosialnya itu dengan realitas intersubjektif. Now suppose I've managed to convince you perhaps that yes, we control the world because we can cooperate flexibly in large numbers. The next question that immediately arises in the mind of inquisitive listener is how exactly do we do it? What enables us, alone of all the animals, to cooperate in such a way? The answer is our imagination. We can cooperate flexibly with countless numbers of strangers because we alone, of all the animals on the planet, can create and believe fictional stories. And as long as everybody believes in the same fiction, everybody obeys and follows the same rules, the same norms, the same values. All other animals use their communication system only to describe reality. A chimpanzee may say, look, there is a lion, let's run away. Or look, there is a banana tree over there, let's go and get bananas. Humans, in contrast, use their language not merely to describe reality, but also to create new realities, fictional realities. A human can say, look, there is a God above the clouds, and if you don't do what I tell you to do, after you die, God will punish you and send you to hell. And if you all believe these stories that I have invented, then you will follow the same norms and laws and values, and you can cooperate. This is something only humans can do. But what I want to emphasize is that exactly the same mechanism underlies all other forms of mass-scale human cooperation, not only in the religious field. Take, for example, the legal field. Most legal systems today in the world are based on a belief in human rights. But what are human rights? Human rights are just a story that we've invented. They are not an objective reality. They are not some biological fact about Homo sapiens. Take a human being, cut him open, look inside, you will find the heart, the kidneys, neurons, hormones, DNA, but you won't find any rights. The only place you find rights is in the stories that we have invented and spread around over the last few centuries. They may be very positive stories, very good stories, but they are still just fictional stories that we've invented. The same is true of the political field. The most important factors in modern politics are states and nations. But what are states and nations? They are not an objective reality. A mountain is an objective reality. You can see it, you can touch it, you can even smell it. But a nation or a state like Israel or Iran or France or Germany, this is just a story that we've invented and became extremely attached to. The same is true of the economic field. The most important actors today in the global economy are companies and corporations. We humans control the world because we live in a dual reality. All other animals live in an objective reality. Their reality consists of objective entities
like rivers and trees and lions and elephants. We humans, we also live in an objective reality. In our world too, there are rivers and trees and lions and elephants. But over the centuries, we have constructed on top of this objective reality a second layer of fictional reality, a reality made of fictional entities, like nations, like gods, like money, like corporations. And what is amazing, that as history unfolded, this fictional reality became more and more powerful, so that today, the most powerful forces in the world are these fictional entities. Alasan kenapa gue menyinggung soal konsep intersubjective reality di sini adalah karena gue ingin membantu menyadarkan teman-teman ya, kalau kayaknya spesies manusia itu udah terlalu larut dengan intersubjective reality kita nih ya, udah terlalu larut dengan realita intraspesies yang kita sepakati sebagai benar, tapi untuk spesies kita aja nih. Dan kita mulai menganggap intersubjective reality kita sebagai realita objektif kita, teman-teman. Dan ini sangat-sangat berbahaya ya. Jadi sudah mulai geser nih ya, batasannya tuh udah mulai melebar dan dia mulai mau memakan nih si realitas konsep kita ya terhadap realitas objektif. Jadi nggak heran kalau saat ini manusia itu kayak sangat-sangat terpisah ya dengan kenyataannya, dengan fakta-fakta naturalnya bahwa mereka ini hanyalah suatu hewan ya, kalau berdasarkan istilah kita sendiri juga gitu. Kita ini kan cuman seonggok hewan yang hidup di dalam kesemestaan, dan kita tuh seolah-olah hidup tanpa terikat dengan aturan-aturan semesta. Jadi semaunya aja nih kita dalam membangun intersubjective reality kita kan. Dan yang lebih gilanya lagi, kita pun tidak merasa bertanggung jawab gitu terhadap alam semesta. Kayak ya udah, mereka ada di situ untuk kita eksploitasi gitu. Ya contoh nih ya, misalnya salah satu intersubjective reality yang menurut gue paling membingungkan ya. Kembali lagi dengan segala hormat, gue nih bukan ekonom, gue bukan siapa-siapa ya. Gue hanyalah orang yang penasaran. Ya sekarang gini, misalnya kita membangun tatanan sosial kita, kan ekonomi itu adalah salah satu ya pilar dasar dari bagaimana manusia mendefinisikan cara hidupnya secara sosial gitu. Dan ilmu ekonomi itu berdasarkan suatu hal yang menunjukkan betapa terdiskoneksinya manusia dengan kenyataan objektif gitu. Jadi kita nggak membumi. Dari segala macam ajaran terkait ilmu ekonomi yang gue tahu, dasarnya itu selalu satu yang disampaikan orang-orang. Dunia kita itu ya, kita punya resources yang terbatas, sedangkan keinginan manusia itu tidak terbatas. Nah ini kan sebenarnya ungkapan seperti ini itu cuma bisa disampaikan lewat paradigma di mana manusia ngerasa dia itu detached ya dari alam semestanya. Ya kalau misalnya manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta yang sangat besar ini, ya keinginan dia pasti harus dibatasi dong. Hello, dengan apa yang tersedia di alam semesta ini. Tapi mungkin aja dasar dari ilmu pengetahuan ini adalah untuk menjustifikasi kompetisi yang terjadi gitu kan istilahnya. Jadi maksudnya itu sebenarnya bukan dari sudut pandang kita terhadap sumber dayanya, tapi bagaimana sesama kita berusaha untuk memperoleh sumber daya itu. Nah itu pun kan kita juga menurut gue ya kembali lagi sebagai makhluk yang saat ini memiliki kemampuan komunikasi yang luar biasa besar. Bukankah itu justru fungsi komunikasi kita gitu kan. Jadi bukan berkompetisi terhadap hal itu, tapi kita membangun suatu tatanan yang lebih selaras dengan alam semesta, yang lebih bisa memberikan kita psychological comfort ya, sehingga kita nggak stres nih. Jadi dalam satu spesies kita nih nggak sibuk dan nggak stres sendiri gitu. Sehingga hidup kita bisa jadi lebih efisien gitu. Kayaknya kan ide bahwa kita kemudian menjadi serakah, menjadi greed, karena kita ngerasa apa yang kita keluarkan tuh kayaknya nggak pernah bisa mendapatkan kedamaian yang sejati ya. Dan ternyata ya kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Profesor Sapolsky, mungkin kedamaian sejati itu cuma bisa dicapai ketika kita tahu bahwa ya enemy kita itu adalah manusia lain dan kita mencoba untuk bekerja sama instead of competing with each other kan. Jadi sederhananya gini teman-teman, yang gue amati saat ini manusia itu lagi larut-larutnya banget nih membangun intersubjective reality yang memang sejak awal kita bangun tidak selaras juga ya dengan kodrat kita.
dimana kita ini adalah makhluk dari alam semesta, sehingga hukum-hukum alam itu pasti bounding, pasti terikat dengan spesies manusia sendiri gitu. Sehingga sekarang kita tuh jadi udah nggak tahu lagi apa yang penting, dan bahkan saat ini kita mengorbankan hal yang penting itu, yaitu alam semesta dengan segala isinya. Dan tentunya ini tuh sangat berbahaya ya teman-teman. Karena itu artinya manusia berpotensi besar nih untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang sebenarnya dasarnya itu adalah kesalahpahaman. Jadi mungkin mereka berpikir yang mereka lakukan saat ini itu adalah untuk masa depan yang lebih baik, tapi ternyata yang mereka lakukan itu sebenarnya adalah menciptakan ancaman-ancaman baru nih ya di masa yang akan datang kan. Kan bisa jadi begitu tuh. Salah satu ketidakakuratan yang sering terjadi itu adalah kegagalan manusia untuk menilai berbagai macam persoalan ya, dan memilahnya gitu. Apakah ini adalah persoalan yang esensial, yang real ya, artinya dia ada kaitannya dengan fakta-fakta natural manusia di alam semesta, atau ini hanyalah problem-problem fiksional gitu. Artinya ini problem-problem yang didasari oleh narasi-narasi intersubjektif reality kita aja nih. Nah, di banyak kesempatan karena kita nih belum bisa mampu melihat ini secara mendalam ya, karena mungkin terjebak pada suatu blind spot masif ya. Akhirnya kita jadi sering ya berupaya untuk menyelesaikan problem-problem fiksional dengan menciptakan problem-problem real baru nih. Padahal problem-problem fiksional itu ya dia bisa diselesaikan secara imajiner ya. Artinya kita mengekspansi batasan-batasan imajinasi kita, ya kita membangun empati, kita coba untuk selesaikan di level intersubjektif manusia aja nih, bisa seperti itu. Sedangkan kalau problem-problem real tuh nggak bisa begitu ya. Jadi problem-problem real itu membutuhkan tanggung jawab manusia, aksi-aksi real manusia. Nggak bisa tuh sekedar kita memainkan narasi atau memanipulasi mereka, problem itu akan hilang, tidak bisa seperti itu. Jadi akhirnya, udah mah si problem fiksionalnya kagak selesai-selesai ya, kita juga akhirnya harus dibanjiri berbagai macam tanggung jawab dari penghasilan problem-problem real yang nyata tadi gitu. Lucu ini spesies kita ya. Contoh sederhananya tuh begini. Ide atau fiksi kita, fiksi kita tentang kapitalisme itu akhirnya membuat kita nih manusia mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan profit ya. Nah, profit ini itu kan nggak dikenal ya oleh alam semesta. Yang kenal tentang konsep profit itu kan cuma manusia yang agree gitu ya dengan fiksi dari kapitalisme ini. Nah, akhirnya apa? Di alam semesta terjadilah suatu kerusakan ya. Jadi kerusakan ekologis ada di situ. Nah, alih-alih kita mengubah ya definisi kita atau kita mencari fiksi-fiksi baru ya dengan meningkatkan kesadaran gitu ya terkait ide kapitalisme tadi, kita malah mengambil sumber daya di tempat lain gitu untuk menyelesaikan problem ekologis tadi gitu. Jadi sebenarnya kerusakan ekologisnya pindah aja ke sini. Itu nggak selesai teman-teman. Ya, nah ini yang gue bilang kalau problem fiksional itu sebaiknya dimulai dari penyelesaian fiksional dulu nih. Kita perlu mencari fiksi-fiksi bersama lagi. Kita harus saat ini ya, menurut gue kita perlu mencari definisi-definisi yang lebih membumi ya, yang lebih selaras dengan kenyataan natural kita nih. Dan contoh-contoh yang gue sebutkan tadi itu ya cuman sebagian kecil dari banyaknya problem-problem fiksional ya di dalam human species ini sendiri, yang dimana gue nggak tahu berapa banyak problem-problem real yang dihasilkan dari problem-problem fiksional tersebut ya. Yang tentunya nanti of course ya yang akan membayar harganya itu selalu adalah pemain-pemain baru di dalam spesies kita alias anak-anak kita nanti ya. Kecuali yang Chafri. Ini kan sebenarnya ngeselin banget ya. Saat ini yang lu kira lu lagi sibuk banget nih di realita intersubjektif yang mempersiapkan pendidikan yang lebih baik untuk anak, ya kan kerja mati-matian gitu dengan harapan pengorbanan lu saat ini bisa memberikan masa depan yang baik gitu untuk anak-anak lu kelak ya, untuk generasi-generasi manusia berikutnya gitu. Padahal sebenarnya yang kita lakukan saat ini itu justru adalah menjerumuskan mereka ya. Karena real world problemnya makin lama makin banyak gitu. Karena kita terlalu fokus nih tadi ya. Kita belum menemukan fiksi-fiksi yang selaras nih dengan kenyataan atau kenaturalan manusia di dunia ini, di alam semesta ini kan. Dan ini sebenarnya udah digariskan gitu di World Economic Forum. Jadi gua pernah mengkonsumsi satu narasi yang katanya kita ini lagi menghadapi suatu krisis multidimensi, dan narasi ini tuh gue temukan setahun yang lalu ya. Dan dari setahun yang lalu itu dia udah bilang kira-kira 10 tahun ke depan nih ya manusia itu akan menghadapi berbagai macam konflik-konflik real, dan konflik yang paling besar itu adalah konflik ekologis, dan dari situ nanti akan terjadi peperangan ya. Ini kan menurut versi dia ya.
Jadi awalnya tuh selalu konflik ekologis dulu ya, jadi sumber daya baru tuh masuk ke dalam konflik ya, intersubjektif kita tadi ya, peperangan gitu kan. Terus juga nanti ada migrasi besar-besaran, nah nggak tahu deh itu nanti bakal jadi tatanan yang seperti apa teman-teman ya. Jadi demikian, bagaimana ketika seorang makhluk hidup, dia tidak sadar atas posisinya, tidak membumi dan melihat bahwa kita ini adalah bagian dari alam semesta, ya kita jadi kehilangan kompas untuk melihat apa yang penting dalam hidup. Dari 2 pengetahuan tadi, gue tuh jadi berkesimpulan terbuka kalau saat ini gue rasa spesies manusia itu masih belum banyak yang maju ya peradabannya. Walaupun secara teknologi kita sudah canggih, advancing, dan segala macamnya ya. Karena 2 hal. Yang pertama, cara kita saat ini dalam membangun tatanan sosial itu tuh justru tidak selaras dengan tujuan awal kita untuk memperoleh kestabilan ya, ataupun juga keamanan, security gitu di dalam kelompok kita sendiri kan. Apalagi teman-teman bisa melihat misalnya kenyataan-kenyataan, kalau kita berbicara di saat ini aja kita masih melihat konflik peperangan gitu antar manusia kan. Manusia beradab berperang. Nah, itu gimana? Kalau beradab kenapa lu berperang gitu? Nah, yang kedua, jadi cara kita membangun tatanan sosial kita saat ini ya, yang gue maksud ya dalam hal ini adalah bagaimana kita membangun narasi-narasi intersubjektif reality kita, itu tuh sesungguhnya berpotensi menurunkan ya survivability kita dalam jangka waktu yang panjang nih. Karena banyak dari narasi-narasi intersubjektif itu yang tidak membumi ya dengan kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta natural dari manusia sebagai bagian dari alam semesta. Dan sepertinya juga kualitas dari 3 nilai tadi itu ya kalau memang terjadi peningkatan, ya tentunya peningkatan itu tidak merata untuk setiap golongan spesies manusia ya. Bisa lu lihat ya di banyak negara juga masih banyak kok kesenjangan, dan semakin lama kesenjangan itu terasa semakin nyata ya, dan semakin jauh nih jurangnya. Ya maka dari itu kesimpulan gue tadi, gue rasa sejauh ini ya valid-valid aja ya. Kalau kita sebenarnya belum maju nih ya secara esensial peradaban manusia ini. Kalau gue bisa meminjam istilah dari Om Rocky Gerung gitu ya, bahwa cara hidup kita itu masih penuh dengan kedunguan, kebodohan. Kenapa? Karena begini, udah mah cara hidup kita saat ini itu sangat boros sumber daya karena kita sangat eksploitatif nih terhadap alam semesta. Tujuan yang kita inginkan dari cara kita membangun society kita pun juga tidak akan pernah kita capai secara sejati ya. Kok bisa ya kita tuh sampai pada tahap ini? Padahal peningkatan kecerdasan ya, inovasi-inovasi teknologi itu tuh sangat luar biasa eksponensial ya. Tapi gue rasa ada satu hal fundamental nih yang benar-benar dilupakan oleh spesies manusia dalam mengartikan atau memandang peradaban, yaitu adab. Tanpa adab, sesungguhnya tidak ada peradaban. Yang ada hanya aturan dan kebinatangan. Tanpa adab, mungkin aja spesies manusia itu cuman babun berdasi gitu. Babun bernuklir, atau babun yang jago manipulasi. Tanpa adab, imajinasi manusia itu berpotensi merusak dirinya sendiri. Adab itu yang menjaga efisiensi, keefektifan, serta kestabilan dari apa yang manusia bangun dalam peradaban sehingga ia bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Dan hanya ketika manusia bisa beradab seutuhnya, barulah tujuan asli dari membangun peradaban itu bisa tercapai, terlepas dari cara hidup mereka itu seperti apa. Jujur dulu gue adalah orang yang meremehkan adab ya. Karena gue pikir adab itu hanya untuk orang-orang naif yang tidak tahu betapa rumitnya ya atau kompleksnya dunia nyata, sehingga kita terkadang butuh hal-hal yang tidak beradab untuk mempertahankan diri kita. Tapi ternyata gue salah ya. Setelah mendalami berbagai macam narasi dan melihat esensi dari tujuan peradaban itu sendiri, gue jadi sadar justru yang naif itu adalah gue. Dengan memperoleh kesimpulan terbuka tersebut, saya tuh kayak langsung menjadi semakin gila ya. Jadi gue jadi berpikir, gue jadi punya ide, kenapa enggak kita stop saja nih siklus dari intersubjective reality yang menurut saya tidak berpijak atau tidak membumi ya ke alam semesta ini nih. Dan mari kita buat intersubjective reality baru nih ya, yang berbasis pada nilai-nilai perdamaian, kolaborasi, sehingga apa? Sehingga untuk merunning
tatanan sosial kita itu tidak berat ya, tidak butuh banyak sekali sumber daya, tidak perlu mengeksploitasi alam semesta segitunya gitu. Jadi di sini keywordnya adalah efisiensi, teman-teman ya. Gue secara personal sebenarnya bukanlah orang yang mendewakan moralitas, karena buat gue ya moralitas dan juga rasionalitas tuh dia harus berjalan bersama-sama agar bisa menjadi sejati gitu. Nah maka dari itu, kalau gue orang yang sangat suka dengan efisiensi ya. Nah kenapa nggak demikian gitu kan? Kan memang sekarang Indonesia pun, misalnya kalau dalam konteks Indonesia saat ini lagi berada dalam tatanan yang sifatnya itu gelap gitu kan. Jadi, nah kenapa nggak kita kemudian ya kita pelan-pelan nih kita hidupkan ya realita atau intersubjective reality Indonesia terang. Nah, Indonesia terang tuh basisnya apa sih teman-teman? Jujur gue lumayan lama ya mikirin ini ya. Hingga akhirnya gue sadar bahwa hal yang gue cari selama ini ya dari banyak literatur bahkan sampai di luar dari Indonesia sendiri itu ternyata ada di tanah kita sendiri, gengs. Di Indonesia sendiri, yaitu apa? Pancasila, bro. Ironis ya kenyataan bahwa tanah air gue sendiri yang dimana dasar negaranya itu adalah dasar negara yang sangat amat beradab, tapi lihatlah apa yang terjadi dengan negara saya saat ini. Dan harus gue akui juga, dulu gue adalah orang yang selalu melihat keluar, menjadikan apa yang ada di luar Indonesia sebagai standar-standar untuk mendefinisikan kemajuan. Nilai-nilai yang ada dari diri mereka itu terasa lebih berharga ya dibanding nilai-nilai yang ada di dalam tanah air gue sendiri. Tapi siapa yang sangka kalau perjalanan gue untuk mencari arti dari kemajuan suatu peradaban spesies manusia itu ternyata membawa gue pada perhentian terakhir di tanah air gue sendiri. Pancasila itu sangat istimewa teman-teman. It's very ahead of its time. Jadi gue sangat maklum kalau hingga saat ini masih banyak anak bangsa yang belum mengerti betapa mahalnya nilai-nilai yang tercantum di dalam poin-poin Pancasila untuk peradaban manusia. Karena untuk bisa melihat nilai-nilai tersebut, gue rasa lu tuh harus tercerahkan ya. Harus punya kecerdasan tertentu dan juga memiliki kebijaksanaan yang luar biasa dalam gitu untuk bisa melihat betapa berharganya hal itu. Karena kalau tidak lu akan melihat hal ini sebagai suatu hal yang biasa aja ya, sederhana aja begitu. Nilai-nilai Pancasila itu teman-teman sudah nggak lagi berbicara di level teknis ya atau mengatur cara hidup manusia gitu, enggak. Tapi jauh lebih dalam dari itu. Pancasila itu memberikan apa yang manusia butuhkan untuk menjadi beradab, yaitu kemerdekaan untuk menjadi dirinya sendiri, yaitu kebebasan. Tapi kebebasan itu diselimuti ya oleh batasan-batasan yang juga menjadi kemerdekaan orang lain dan kemerdekaan semesta. Jadi Pancasila itu teman-teman, dia membumikan imajinasi manusia agar tetap selaras dengan sesamanya dan juga selaras dengan semestanya. Yang luar biasa dari Pancasila itu, dia ini tidak lagi berbicara tentang objek ya, tapi dia berbicara tentang relasi. Yang apapun objeknya terserah gitu. Tapi yang penting relasinya demikian. Jadi yang dia ceritakan tuh cuma batas. Jadi kalau manusia-manusia mengamalkan nilai Pancasila, lu bisa merasakan kebebasan dalam keterbatasan. Dua hal yang menjadi paradoks ya. Namun, bukankah paradoks itu adalah esensi dari manusia sendiri gitu? Dan apabila nilai-nilai Pancasila itu diambil dari bumi Indonesia di masa lampau, jadi nilai-nilai tersebut diekstraksi dari cara hidup ya, cara kita berkultur, berbudaya, membangun peradaban di masa lampau. Itu artinya teman-teman, sudah ada peradaban yang maju ya di tanah ini, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Luar biasa ya. Ya kalau sejarah sih ada yang menceritakan itu ya, contoh misalnya Majapahit gitu kan, sudah pernah ada. Jadi artinya teman-teman, nilai-nilai kita itu nilai-nilai yang sangat beradab ya. Gue tuh kayak merasa kayaknya kita bisa loh menjadi salah satu bangsa yang mengawali ya perubahan intersubjective reality ini. Gak cuma untuk bangsa Indonesia sendiri, walaupun kita harus mulai dari bangsa Indonesia sendiri dulu ya. Karena kan gak mungkin kita mengajak suatu entitas lain untuk berdamai, bekerja sama. Tapi kalau kita sendiri belum melakukan itu dan menerapkannya di kehidupan kita sehari-hari kan. Tapi ada keyakinan, entah kenapa ada keyakinan jadi hati gue kalau mungkin ya
Mungkin memang salah satu destiny dari bangsa Indonesia itu adalah untuk menjadi terang ya. Karena kita memiliki roots ataupun juga keahlian yang sangat luar biasa dalam berelasi dengan manusia-manusia lain. Kita bisa berelasi dengan sesama, berelasi dengan alam semesta ya, berelasi dengan makhluk-makhluk hidup lain ya yang ada di alam semesta. Karena kita memiliki ajaran yang terpatri itu di dalam ajaran-ajaran leluhur kita benar-benar live and breathing itu ya di masa lampau. Jangan-jangan ini yang dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat besar karena kita punya jati diri yang berbasis pada suatu kesadaran tinggi atas relasi manusia dengan sesama serta semestanya. Mungkin saat ini bangsa Indonesia ya, itu sedang dalam perjalanannya untuk menemukan kembali apa sih makna sesungguhnya dari menjadi manusia Indonesia. Karena terkadang seorang manusia itu harus kehilangan segalanya untuk benar-benar bisa melihat apa yang bernilai dan berarti di dalam hidupnya sendiri. Dan melalui kegelapanlah biasanya manusia bisa menemukan dirinya sendiri. Maka dari itu teman-teman, marilah kita kembali ke jati diri bangsa ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang telah digariskan oleh para leluhur Nusantara. Dan mari kita tanamkan kembali nilai-nilai Pancasila di hati dan juga pikiran kita. Sebagaimana hati dan pikiran adalah lensa utama dari seorang manusia yang beradab, dan mari kita jaga keselarasannya. Dan yang terakhir, mari kita hentikan siklus inferioritas atau kerendahan diri bangsa kita, karena tidak semua nilai-nilai eksternal yang kita adopsi dari luar bangsa itu ternyata lebih beradab daripada nilai-nilai asli kita sendiri, teman-teman. Pancasila is the way, it's effective, it's efficient, and of course it's sustainable for both humans and nature. Selamat mengudara kembali Garudaku, karena dunia sudah terlampau gelap tanpa kehadiranmu. Dengan demikian, berakhirlah sudah uraian narasi gue di konten kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa mau mendengarkan ide saya selama ide dan juga narasi ya, selama kurang lebih 1 jam ini. Dan jujur teman-teman, setelah gue menyelesaikan narasi hari ini, gue tuh jadi punya suatu kebanggaan yang berbeda terhadap bangsa Indonesia. Jadi saat ini kebanggaan gue tuh nggak lagi berdasarkan pada jargon-jargon palsu ya, atau cerita-cerita manis yang padahal sebenarnya kalau lu telah lebih jauh isinya itu ya kosong gitu. Jadi cerita-cerita ataupun narasi-narasi itu dibangun hanya untuk menghibur ya diri masyarakat Indonesia. Nah itu sudah saya tinggalkan ya. Jadi kebanggaan gue kali ini tuh terasa lebih otentik karena sudah berfondasi ya pada kesadaran-kesadaran yang cukup mendalam ya gue rasa. Dan kesadaran itu terasa lebih benar dan juga terasa lebih baik ya, karena dia masuk akal dan juga masuk rasa. Dan gue rasa sesuatu yang benar dan juga baik itu adalah fondasi yang kuat bagi suatu keyakinan. Dan gue yakin saat ini bahwa bangsa Indonesia itu adalah bangsa yang besar. Kita punya hati yang besar, kita punya pemikiran yang besar. Tinggal satu nih tantangan kita, apakah kita punya rasa tanggung jawab yang besar juga ya untuk bertindak sesuai dengan keselarasan antara hati serta pikiran kita. Seperti yang pernah dikatakan oleh Uncle Ben ya kepada Spider-Man, with great powers comes great responsibility. Dan gue rasa bangsa Indonesia sedang dalam proses untuk mengambil tanggung jawab itu. Gak cuma untuk bangsanya sendiri, tapi juga untuk spesies manusia ya bahkan. Maka dari itu teman-teman, semoga nilai-nilai Pancasila bisa kembali hidup dan terasa di dalam masyarakat Indonesia. I'll see you guys on my next video. Bye-bye. Mwah.